Dropshipper di dalam beberapa tahun ya, saya lihat di lapangan itu cukup banyak, bahkan kemajuannya sangat pesat sebagai dropshipper, karena dropshipper ini bisa dibilang itu cukup mudah gitu ya. Hai Sobat Consulting, ketemu lagi dengan saya Rio Kristiantoro. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang dropshipper. Nah, apa sih itu dropshipper, dan juga bagi Anda pengusaha itu harus tahu apa sih manfaat dropshipper untuk penjualan pada usaha Anda. Bagi Anda pengusaha tentunya familiar ya dengan dropshipper, apalagi di era digital, di mana online shop dan juga e-commerce itu sangat-sangat besar. Bahkan kita tahu e-commerce di Indonesia salah satunya sudah menjadi dekakorn. Jadi pasar untuk online di Indonesia itu menjadi salah satu yang terbesar di Asia. Sumbangannya sendiri pun dari pendapatan negara cukup besar. Dari data kurang lebih sekitar 20% dari pendapatan negara itu adalah dari online gitu ya, dari kegiatan jual beli secara online, baik marketplace ataupun dan lain sebagainya. Nah, hubungannya dropshipper dengan penjualan untuk usaha Anda apa sih, dan bagaimana sih cara kerjanya dropshipper itu? Dan dropshipper pun sekarang juga sudah mulai banyak peminat ya, terutama untuk anak-anak muda atau bahkan ibu-ibu rumah tangga yang mungkin sedang mengurus mungkin anaknya, kemudian ibu rumah tangga yang dengan kata lain itu tidak melakukan pekerjaan di company atau di perusahaan gitu ya, murni untuk ibu rumah tangga. Itu banyak yang berprofesi juga sebagai atau berkegiatan juga sebagai dropshipper. Nah, mungkin sebelum lanjut saya akan memberikan gambaran atau pengertian dari dropshipper sendiri gitu ya. Dropshipper di dalam beberapa tahun ya, saya lihat di lapangan itu cukup banyak, bahkan kemajuannya sangat pesat sebagai dropshipper, karena dropshipper ini bisa dibilang itu cukup mudah gitu ya. Nah, dropshipper sendiri ini yang melakukan adalah orang pribadi atau orang gitu ya, atau perseorangan gitu ya. Jadi bukan badan, bukan juga perusahaan. Ada juga yang badan dan juga perusahaan gitu ya. Cuman mayoritas adalah yang melakukan adalah orang pribadi atau seseorang gitu ya. Jadi tidak bisa jadi dia tidak tim, bisa jadi dia seorang yang benar-benar pribadi gitu ya. Nah, cara kerja sendiri untuk dropshipper itu cukup simple, karena apa? Membutuhkan modal yang sedikit dan dia hanya bekerja sama dengan produsen. Nah, hubungannya dengan penjualan dari usaha Bapak Ibu adalah kita bisa menggunakan jasa dropshipper untuk memasarkan produk kita. Ya, tentunya kalau mungkin bagi Bapak Ibu yang familiar dengan software-software ataupun aplikasi-aplikasi, salah satunya TikTok, ada juga Instagram, ada juga Facebook, banyak dropshipper yang memasarkan produknya di sana. Jadi mereka itu hanya mengutip fee ataupun komisi dari produsen. Jadi ini cukup menjanjikan, tetapi membutuhkan skill yang cukup berguna untuk bisa berjualan. Nah, karena itu ini akan sangat membantu sekali bagi usaha Bapak Ibu atau para stakeholder gitu ya, dalam meningkatkan sales atau penjualannya. Nah, dropshipper sendiri itu kita juga ada keuntungannya. Nah, ketika kita menjadi dropshipper, salah satu keuntungannya adalah masalah permodalan. Cukup menyediakan sedikit modal, jadi tidak menggunakan terlalu banyak modal. Nah, keuntungannya juga sebagai sebagai pengusaha gitu ya. Ketika kita memakai jasa dropshipper, kita juga tidak perlu membayarkan gaji tetap kepada mereka. Kita hanya menyiapkan skema komisi yang kita sepakati dengan dropshipper tersebut. Nah, persentase atau pembagian labanya seperti apa atau komisinya seperti apa, sehingga ini akan menjadi sangat efisien karena kita akan membayarkan sesuai dengan performa dari dropshipper tersebut. Kemudian apa sih bedanya antara dropshipper dan juga reseller gitu ya? Mungkin bagi para pengusaha yang sudah familiar ya dengan reseller, apa sih bedanya dropshipper dan juga reseller? Nah, kalau reseller itu diharuskan atau umumnya reseller itu akan membeli produk dari produsennya. Ya, reseller ataupun kalau mungkin dalam dunia dunia bisnis gitu mirip sekali dengan distributor. Jadi membeli barang dari supplier atau dari vendornya, kemudian di stok, kemudian dijual. Sehingga reseller itu dapat menentukan marginnya sendiri.
Beda dengan dropshipper. Kalau dropshipper, harga kita masih bisa kesepakatan. Jadi dia harus jual di harga berapa. Tetapi fee atau tambahan untuk ataupun penghasilan dari dropshipper tersebut kita bisa atur dengan skema komisi ataupun bonus gitu ya. Jadi pembayaran sesuai dengan yang disepakati. Nah, apakah lebih enak mana antara dropshipper dan juga reseller? Nah, ini tergantung kondisinya di mana. Kalau kita sebagai pengusaha, tentunya kita akan lebih senang dengan reseller. Karena apa? Stok kita akan dibeli oleh mereka sehingga gudang kita bisa menjadi lebih leluasa. Nah, kalau berhubungannya kita dengan dropshipper, itu kita lebih positifnya atau keuntungannya adalah masalah biaya. Kita tidak perlu membayar biaya gaji ataupun sebuah biaya yang tetap gitu ya kepada dropshipper. Nah, kalau reseller biasanya karena ada kontrak kerjasama, biasanya reseller itu bisa juga mengajukan untuk komisi tetap gitu ya. Nah, tetapi itu sangat jarang sekali. Cuma reseller dia itu bisa berpotensi untuk mengatur harganya sesuai dengan pasarnya dia. Jadi entah dia mau untung mau rugi itu terserah dia. Nah, itu efeknya bagi kita itu pun juga pasar kita akan menjadi sangat dinamis gitu ya. Nah, sedangkan dropshipper kita bisa mengatur untuk masalah harga gitu. Nah, itu tadi penjelasan atau video dari saya mengenai tentang apa sih dropshipper itu dan keuntungan bagi Anda selaku pengusaha. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe di channel kami agar Anda tahu update-update tentang video kami. Sampai ketemu lagi dengan saya Rio Kristiantoro pada video selanjutnya.